Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Keluarga Matematika. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang induksi matematika. Induksi matematika itu kita dapatkan di kelas 11 semester 1. Nah, jadi ya, adik-adik yang baru masuk kelas 11 bisa dapatkan materi ini. Oke, kita lanjut. Jadi induksi matematika ini cenderung digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan, tapi dalam matematika biasanya cenderung ke bilangan asli. Untuk lebih jelasnya, simak prinsip induksi matematika berikut ini. Jangan lupa dicatat ya. Bagaimana? Sudah paham tentang prinsip induksi matematika tadi? Untuk lebih memahami tentang prinsip induksi matematika, simak penjelasan Bapak dalam contoh berikut ini. Contoh soalnya, untuk setiap n elemen bilangan asli atau di sini n besar, selidiki kebenaran pernyataan berikut ini. Jadi pernyataannya 1 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya sampai 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat. Jadi ini adalah deret aritmatika. Untuk membuktikan ini kita gunakan prinsip induksi matematika yang tadi sudah kalian lihat. Mudah-mudahan tadi tidak lupa dicatat ya. Prinsip pertama misalnya, jadi untuk menyelesaikannya kita misalkan ini adalah PN-nya. Tadi kan ada PN toh? Nah, PN itu pernyataannya. Nah, kita akan mengikuti prinsip induksi matematika yang kalian telah catat tadi. Ada dua prinsip. Yang pertama kita akan tunjukkan bahwa PA bernilai benar. Jadi PA dulu kita bernilai benar. Nah, dalam kasus ini A kita bisa sembarang mengambil bilangan asli, bisa 1 karena n elemen bilangan asli, bisa 1, bisa 2, bisa 3, terserah. Nah, dalam hal ini boleh kita terserah ya. Misalnya saya ambil P2, A-nya saya ambil 2. Berarti maka kasusnya berarti kita ambil 2 suku. 1 ditambah 3 itu sama dengan, berarti kita masukkan 2 pangkat 2 ini. Karena kita ambil P2. Tapi kalau kita ambil P1, 1 saja. 1 sama dengan 1 pangkat 2. Nah, kita lihat 1 tambah 3, 4. Berarti 4 sama dengan 2 pangkat 2, 4. Ternyata pernyataannya bernilai benar. Jadi, langkah pertama sudah aman. Karena sudah bernilai benar, maka kita lanjut ke langkah 2. Kita asumsikan, aduh terlalu ke atas. Kita asumsikan PK bernilai benar. Nah, berarti PK-nya harus benar. Berarti PK itu sama dengan PK, berarti kita bisa tuliskan PK itu 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya sampai 2K kurang 1 itu sama dengan K kuadrat. Ini benar atau salah? Ya pasti benar. Kenapa benar? Karena kita sudah asumsikan dia benar. Jadi kita sudah anggap ini sudah pasti benar. Nah, tapi bukan ini nanti yang menentukan apakah dia benar. Kita asumsikan dulu benar, nanti akan kita tunjukkan bahwa PK tambah 1 benar. Jadi itu di prinsip yang kedua. Dia saling terikat. Oke, silahkan dipahami dulu sebelum kita buktikan PK tambah 1 benar.
Nah, tadi kita kan sampai di langkah 2. Ini saya tulis kembali biar mudah dilihatnya. Selanjutnya kita akan tunjukkan bahwa pernyataan yang tadi benar untuk, berarti akan dibuktikan PK tambah 1 benar. Jadi kalau kita bisa tunjukkan ini, maka berdasarkan prinsip induksi matematika yang tadi, pernyataan tersebut dikatakan bernilai benar. Oke, berarti kalau kita untuk membuktikan ini, berarti yang harus kita buktikan adalah PK tambah 1 itu sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 tambah dan seterusnya ditambah ini ganti K ya, karena ini PK. Nah, ditambah 2 kali tadi bentuk awalnya kan 2N kurang 1, berarti kalau PK 2K kurang 1. Kalau ini bentuk PK tambah 1, jadi 2 kali K tambah 1 ya kan, ini K tambah 1, K tambah 1, K tambah 1 dikurangi 1 tutup kurung sama dengan ini kan K, karena ini K. Berarti kalau di sini K tambah 1, berarti jadi K tambah 1, aduh jelek tulisannya, K tambah 1 pangkat 2. Jadi ini yang mau dibuktikan. Nah, mau dibuktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya, saya potong dulu sini. Untuk membuktikannya, saya sudah batasi ini. Kita berangkat dari yang sudah dipastikan benar atau kita asumsikan. Asumsikan berarti kita anggap ini sudah pasti benar. Berarti yang sudah pasti benar itu 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya sampai 2K kurang 1 itu sama dengan K kuadrat. Ini kan sudah diketahui tadi benar ya. Sekarang kita munculkan, sehingga bagaimana caranya kita munculkan sehingga bentuknya nanti seperti ini. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 tambah dan seterusnya sampai 2K kurang 1 ditambah 2 kali K tambah 1 kurang 1. Karena kita menambahkan ini di ruas kiri, berarti ruas kanan juga harus kita tambahkan. K kuadrat ditambah 2K tambah 1 dikurangi 1. Oke, bagaimana? Sampai sini sudah paham? Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita lihat. Ini kan, lihat, sudah sama kan? Berarti ruas kiri sudah aman. Ruas kiri sudah aman. Ini kan berarti bisa kita tulis 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya. Jadi kenapa saya katakan ini sudah aman? Karena ini sudah berpola. Lihat polanya. 2K kurang 1. Setelah K pasti K tambah 1. Kenapa bisa demikian? Karena begitulah sifat bilangan asli. Sifat bilangan asli itu saya coret-coret di sini ya. Nah, jadi misalnya ada suatu bilangan 5, setelah 5 apa? 6 ya. Berarti dapat kita tulis 5 tambah 1. Setelah 5 tambah 1, berarti bisa kita tulis 5 tambah 2 dan seterusnya.
Begitu juga kalau ada bilangan yang namanya K. Setelah K berarti K tambah 1. Setelah K tambah 1, K tambah 2, dan seterusnya. Nah, begitupun kasus ini. Mana tadi? Ini 2K. Habis K, K tambah 1. Maka sudah berpola seperti pola bilangan asli. Ini kan urutannya. Berarti habis K, K tambah 1. Nah, maka karena itu sudah berpola, berarti kita boleh tidak tuliskan lagi ini. Kita bisa tuliskan tambah, tulis ini saja karena sudah mentok di sini. 2 kali K tambah 1 kurang 1 sama dengan, nah, tinggal kita kerjakan sana. Berarti ini kalau kita kerja kali masuk, K kuadrat ditambah, kalau kali masuk jadi apa itu? 2K tambah 2 kurangi 1. Oke, coba dilihat-lihat dulu. Nah, setelah itu, ini kan sudah aman. Hah? Sudah aman. Kalau sudah aman, tidak usah kita tulis lagi karena sudah sama dengan ini. Kita mau tunjukkan ini. Nah, tinggal yang ruas kanan yang kita rombak-rombak supaya jadi K tambah 1 pangkat 2. Ini tulis ulang saja. K kuadrat ditambah 2K kurang 1. 2K tambah 2 kurang 1. Berarti jadinya 2K tambah 1. Bentuk ini kalau kita faktorkan jadi, masih ingat ya cara memfaktorkan? Nah, berapa bilangan dikali hasilnya 1 dijumlah hasilnya 2? Berarti yaitu plus 1 dengan plus 1. Bentuk ini bisa kita tuliskan menjadi K ditambah 1 pangkat 2. Maka terbukti. Karena terbukti, maka dapat dikatakan pernyataan tersebut bernilai benar. Saya taruh kotak kasih hitam-hitam, itu artinya terbukti dalam matematika. Oke, bagaimana? Sudah paham cara kerjanya? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa ya kok bisa hanya melakukan langkah 1 tadi dilakukan PA bernilai benar, kemudian habis itu langkah selanjutnya asumsikan PK benar dan dibuktikan PK tambah 1 benar, terus kok bisa ya pernyataannya menjadi benar? Nah, sekarang saya jelaskan sedikit bagaimana prinsip kerja induksi matematika. Jadi pernah lihat efek domino? Efek domino ini jadi misalnya disusun domino sampai banyak sana seperti pada gambar berikut ini. Nah, jadi misal saya praktekkan ya pakai tangan. Misalnya ini dominonya disusun tak, anggap banyak sana Nah, jika dominonya itu jatuh, maka dianggap pernyataan itu benar. Misalnya jatuh 1, tak. Nah, dia akan menjatuhkan yang lain, tak, maka benar. Jatuh lagi yang lain, benar. Tapi pada saat ada yang tidak jatuh, maka berarti pernyataannya salah. Itulah kita gunakan yang pertama, kita masukkan angka, yaitu A. PA harus bernilai benar. Artinya apa? Sembarang dimanapun posisi kita ambil itu harus bernilai benar. Misalnya posisi pertama harus jatuh, tak. Boleh bukan hanya pertama, bisa posisi kelima, sembarang. Yang penting A. Seperti yang tadi. Kan yang tadi A. Berarti yang A jatuh. Ah, sekarang diasumsikan K yang jatuh. K yang jatuh berarti K itu kan juga variabel. Berarti kita bisa ambil di mana saja posisinya. Jadi kalau misalnya tadi yang jatuh misalnya A-nya kenapa harus 4? Boleh 5 ya. 5 saja ya. Supaya anggap ini sama tinggi. Kan jari saya beda-beda. Jadi anggap sama tinggi domino lah. K-nya sembarang karena dia variabel, bisa ke 4. Keempat, kalau misalnya jatuh ke 4, maka kita harus jatuhkan K tambah 1. K tambah 1 itu artinya setelah K. Jadi kalau ini K, berarti K tambah 1-nya ini. Jadi di mana saja posisi K itu berarti harus jatuh dia dan di sebelahnya. Itu. Jadi begitulah efek dominonya nanti berjalan. Jadi jatuh 1, tak, K-nya pindah lagi ke sebelah. Tak, jatuh lagi, K-nya pindah ke sebelah dan seterusnya sehingga jatuh. Oleh karena itu setelah diasumsikan K bernilai benar, maka harus dibuktikan K tambah 1 bernilai benar. Oke, bagaimana penjelasan saya? Jika sudah paham
alhamdulillah. Tapi kalau belum paham silahkan ajukan pertanyaan di kolom komentar, atau untuk bagi siswa saya bisa langsung kita diskusikan di pembelajaran nantinya. Oke, sekian video pembelajaran induksi matematika part 1 dari saya. Nanti selanjutnya saya part 2 dan 3 saya akan membahas tentang tetap induksi matematika, tapi bagian pertidaksamaan dan keterbagian. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.